Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seniwati dengan NIM 20044111260. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS saya, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang demokrasi dan korupsi. Kemukakan pendapat Anda mengenai hubungan keduanya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakannya kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Hubungan antara keduanya itu tidak ada karena keduanya memiliki aspek yang berbeda. Nomor 2, jelaskan pendapat Anda kapan suatu kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Berikan contohnya. Ketika sudah melewati batas, seperti contoh ketika kita mempunyai seorang anak, ingin mendidiknya sebaik mungkin, tapi cara didik kita dengan menggunakan kekerasan yang tidak sewajarnya. Seperti ketika anak ini membuat kesalahan, bukannya kita memberi nasihat yang baik supaya tidak diulangi, kita malah memukuli anak kecil itu sampai babak belur. Mungkin kebanyakan orang tua menganggap bahwa hal ini salah satu cara mendidik yang baik, agar anak itu disiplin dan mudah mendengarkan kata orang tua. Tapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sebuah pelanggaran HAM. Banyak anak ketika dewasa, jika kita mendidik dengan cara yang seperti itu, maka mereka ketika dewasa, kebanyakan anak akan menjauhi orang tuanya atau bahkan bisa merubah kepribadian anak menjadi seseorang yang kasar dan seseorang yang tidak memiliki etika yang baik. Karena mereka merasa tertekan dengan cara orang tuanya yang mendidik mereka, juga akan merasa kesepian dan menganggap orang tuanya tidak menyayanginya karena cara didikan orang tuanya yang terlalu keras. Jadi untuk orang tua, mohon diperhatikan cara didiknya. Jangan sampai didikan Anda membuat seorang anak terluka, karena itu termasuk pelanggaran HAM. Itu bahkan bisa mereka turunkan ke anaknya kelak. Nomor 3, menurut Anda apakah perempuan dan laki-laki di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara? Jelaskan jawaban Anda dan berikan contoh. Menurut saya, perempuan dan laki-laki di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Contohnya, 1. Hak dan tenaga kerjaan. Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja, alasan kehamilan maupun status pernikahan. Yang kedua, hak dalam bidang kesehatan. Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Contoh 3, hak yang sama dalam pendidikan. Seperti salah satu poin perjuangan R.A. Kartini, seperti perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Contoh keempat, hak dalam perkawinan dan keluarga. Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak dalam keluarga. Perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun pasangan suami istri. Contoh kelima, hak dalam kehidupan publik dan politik. Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang
demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya. Soal keempat, jelaskan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan negara hukum. Jelaskan pula faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara. Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Lawan dari teori ini adalah rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksud adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri dan bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu disebabkan tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk penerapan undang-undang. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan terakibat kesimpangan siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Di samping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal ini disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Kedua, faktor penegakan hukumnya. Yang dimaksud dengan penegakan hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, komisi pemberantasan korupsi, penasihat hukum, hingga petugas-petugas sipir permasyarakatan. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Keempat, faktor masyarakat dari sudut sosial dan budaya. Kelima, faktor kebudayaan. Soal nomor 5, kemukakan pendapat Anda tentang posisi dan peran mahasiswa dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Sikap-sikap apa saja yang harus dikembangkan oleh mahasiswa dalam rangka keterlibatan mereka dalam pengembangan demokrasi Indonesia. Posisi dan peran mahasiswa yaitu pemimpin masa depan bangsa. Adapun sikap-sikap yang harus dikembangkan oleh mahasiswa dalam rangka ketertiban mereka dalam pengembangan demokrasi di Indonesia itu melakukan hal-hal positif yang berguna seperti bergerak di bidang sosial, memiliki ketepatan waktu atau kedisiplinan pada segala hal, memaknai Pancasila sebagai landasan negara dengan sebenar-benarnya sehingga menimbulkan rasa nasionalisme tersendiri. Soal nomor 6, menurut Anda apa yang membuat bangsa Indonesia dapat eksis atau bertahan sebagai bangsa sampai hari ini? Jelaskan pendapat Anda. Bangsa Indonesia dapat bertahan sampai hari ini karena adanya Pancasila. Pancasila mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum, serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak siswa untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa. Itulah tadi pertanyaan serta jawaban UAS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.